Indonesia, hamparan luas persada Nusantara, membentang di penjuru Katulistiwa, tempat menyongsong harapan masa depan bangsa. Sebagai salah satu eselon 1 Kementerian Keuangan yang mengemban tugas pelaksanaan APBN, Ditjen Perbendaharaan dengan segenap kantor vertikalnya hadir di tengah masyarakat di seluruh penjuru negeri. Dari ujung timur ke barat Indonesia, dari utara ke selatan Nusantara, kami ada turut serta menggerakkan roda pemerintahan dan laju pembangunan Indonesia. Berakar pada sejarah panjang pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia, seiring reformasi pengelolaan keuangan negara dan penetapan Undang-Undang Perbendaharaan di tahun 2004, Ditjen Perbendaharaan terus bertransformasi menjadi institusi modern yang berkomitmen teguh pada tugas dan fungsi pelaksanaan APBN yang diembannya. Salah satu proses bisnis inti Ditjen Perbendaharaan yaitu melaksanakan perannya dalam pengelolaan, pencairan, dan penerimaan negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara. Sebagai upaya dalam rangka modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara, khususnya dalam menghimpun seluruh penerimaan negara, maka MPN hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Singkatan MPN itu adalah kepanjangan dari Modul Penerimaan Negara. Modul Penerimaan Negara atau yang biasa kita kenal dengan MPN adalah suatu sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pencatatan, pengumpulan data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara khususnya yang diterima melalui collecting agent atau biasa kita kenal dengan bank persepsi, pos persepsi, dan lembaga persepsi lainnya yang terhubung melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Dengan slogan mudah, praktis, dan nyaman, MPN terus berkembang hingga generasi ketiga dan terakhir telah di-launching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2019. Salah satu keunggulan modul penerimaan negara generasi ketiga adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1000 transaksi per detik. Bayangkan, jika setengah jam 30 menit, per menit 60 detik berarti 30 dikali 60. 2 hours later. Banyak ada pokoknya. Selain itu, salah satu keunggulan MPN G3 lainnya itu mampu melayani penyetoran penerimaan negara melalui transfer bank, dompet elektronik, virtual account, kartu kredit, hingga bisa melalui e-commerce, retailer, dan fintech. Selain keunggulan yang telah disebutkan, modul penerimaan negara dapat juga digunakan sebagai media pembayaran surat berharga negara retail. Saat ini, pembelian SBN retail dapat melalui e-SBN yang merupakan sebuah layanan pembelian instrumen pemerintah secara online. Untuk membeli SBN retail, calon investor dapat melakukan pemesanan melalui salah satu mitra distribusi. Setelah pesanan diverifikasi atau verified order, maka calon investor akan mendapatkan kode billing yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui collecting agent dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau misalkan tadi Asad udah ngejelasin tentang MPN G3, sekarang kita akan membahas sistem penerimaan negara secara elektronik yang diatur dalam PMK 225 tahun 2020. Kalian tahu kan, yang termasuk dengan penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, penerimaan hibah, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan lainnya. Contohnya, penerimaan dana pihak ketiga, penerimaan pengembalian belanja, dan setoran sisa UPTUP. Penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui layanan atau kanal yang disediakan oleh collecting agent. Yang termasuk collecting agent adalah bank persepsi falas, pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya falas.
Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan collecting agent berupa pembayaran pada loket atau teller over the counter dan pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain anjungan tunai mandiri, internet banking, mobile banking, overbooking, electronic data capture, dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Dari banyaknya fasilitas penyetoran penerimaan negara yang telah dijelaskan, kami ingin mencoba melakukan TTS atau tanya-tanya singkat kepada beberapa orang terkait fasilitas dan cara bayarnya. Penasaran kan? Check it out. Apa yang Anda ketahui tentang cara untuk bayar pajak, bea, PNBP penerimaan? Kalau pajak, tergantung dia pekerjaannya apa ya. Kalau misalnya dari pemberi kerja, nah itu biasanya langsung dipotong dari gaji. Atau kalau misalnya dia freelance, mungkin bisa minta kode billing, lalu dipotong sendiri, dia bayar sendiri transfer. Kalau bea cukai, biasanya kalau membeli barang, impor, barangnya nyampe ke rumah, baru kita bayar. Biasanya kayak gitu sih setahu saya. Yang saya ketahui, tata cara pembayaran pajak, PNBP, dan bea cukai itu dapat melalui berbagai alternatif seperti misalnya yang pertama itu melalui teller bank, yang kedua melalui ATM, kemudian yang ketiga melalui mesin EDC, kemudian yang keempat melalui Finet. Kalau kita mau bayar pajak, maka kita harus bayar ke bank atau ke kantor pos. Apakah Anda tahu jika pembayaran pajak atau bea atau PNBP bisa lewat e-commerce? Tahu? Tahu? Ya, PNBP, pajak dan juga bea cukai bisa dibayar melalui e-commerce, seperti misalnya melalui Bukalapak dan Tokopedia. Dalam hal ini, pemerintah telah memudahkan para wajib pajak, wajib bayar, dan juga wajib setor untuk menyetorkan pajak, PNBP, dan juga bea cukainya. Apakah Anda tahu cara bayar pajak, bea, PNBP di e-commerce? Sedikit saya tahu sih. Saya belum tahu. Saya pernah mendengar kalau kita bayar pajak tuh bisa pakai Tokopedia dan Bukalapak kalau nggak salah. Apa tanggapan Anda soal pembayaran pajak lewat e-commerce? Apakah memudahkan? Oh, itu sangat memudahkan. Ya pastinya memudahkan sih. Tentu saja pembayaran pajak, PNBP, dan bea cukai melalui e-commerce sangat memudahkan wajib bayar, wajib setor, dan juga wajib pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Apakah ada kendala ketika melakukan pembayaran lewat e-commerce? Mungkin karena menggunakan elektronik, kan itu ada perintahnya. Jadi saya kira nggak akan mungkin ada kendala. Dalam hal pembayaran melalui e-commerce, saya belum pernah. Saya belum tahu kendalanya apa aja. Proses bisnis penerimaan negara dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui modul penerimaan negara terus berupaya untuk meningkatkan perannya dalam menghimpun penerimaan negara. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik, mari kita manfaatkan kemudahan-kemudahan transaksi yang ada untuk mencapai penerimaan negara yang lebih optimal. KPPN khusus penerimaan menjadi pengelola penerimaan negara yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel.